Yang punya dapur MBG itu hanya pendukung, relawan, dan orang-orang yang terafiliasi dengan Prabowo Gibran. Gitu kan tuduhannya. Fitnah aja. Angka 10.000 itu tidak boleh berkurang. Karena keuntungannya sudah disiapkan Rp2.000 per porsi. Artinya, nilai makanan yang diterima oleh siswa harus 10.000. Saya mau ngomong ke pendukung Anies yang suka banget main drama ya. Kalian ini tiap ada video dikit langsung teriak, wah dibuntuti Intel, wah dizalimi, wah negara takut sama Anies. Padahal yang kalian... Wah, rupanya anak Abah berulah lagi nih teman-teman ya. Kita tahu bahwa memang ada program MBG yang dikeluarkan oleh Bapak Prabowo Subianto. MBG ini juga Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat ikut mengomentari pada waktu itu ya. Walaupun Kang Deddy Mulyadi sempat memberikan masukan tentang bagaimana cara penyajian atau mekanisme untuk menyelenggarakan MBG ini. Nah, berbicara soal MBG teman-teman, kita berbicara tentang pengelolaan. Artinya dapur-dapur itu kan ada sekarang pos-posnya teman-teman, pos-pos itu ya. Nah, ada katanya yang mengatakan bahwa yang mendapatkan proyek dapur MBG itu hanya orang-orangnya Prabowo Subianto. Wah, kok gini? Ini apakah anak Abah apa bukan? Jadi saya ngomong di awal itu anak Abah itu, saya disclaimer, itu rupanya kayaknya anak Abah. Bro, korek bro. Coba kita lihat dulu ya. Kok bisa? Ini saya tadi lihat lagi ya. Scroll kok ada yang begini teman-teman. Ini kenapa sih orang-orang? Kita lihat dulu, silakan. Yang punya dapur MBG itu hanya pendukung, relawan, dan orang-orang yang terafiliasi dengan Prabowo Gibran. Gitu kan tuduhannya. Fitnah aja. Banyak pendukung Ganjar, pendukung Abah yang punya dapur MBG. Kebetulan gue punya bukti dan rekam jejaknya. Ini adalah salah satu anak Abah garis keras. Dulu mah menghujat MBG itu udah kayak apaan tahu. Sekarang punya 2 dapur MBG. Lu lihat aja video ini sampai selesai. Selamat menikmati. Karena aku punya dapur MBG dan karena aku makan honorer, jadi aku banget bisa membahas keduanya ini ya guys. Mumpung belum dihapus aku stitch ya. Mau ketawa aku. Kira-kira dia udah tahu belum ya kalau ternyata makan siangnya nanti 2029. Aku tanya ya ke kalian semua, lebih milih makan enak kayak gini bisa bayar atau makan siang gratis? Sumpah, kalau makan siang gratis nggak akan seenak ini. Percaya deh. Saranin kalian milih presiden yang janjiin perubahan lebih baik, ekonomi kalian baik. Kalau kalian ekonominya baik, kalian bisa makan enak-enak plus bergizi dan pasti nggak akan yang gratis-gratis. Guys, ini adalah dapur MBG ku yang ada di Nganjuk. Kali ini aku memberanikan diri untuk membuka dapur MBG yang kedua. Dan kenapa sih aku ngotot banget pengen punya dapur MBG? Yang pertama, karena aku memang jiwa pengusaha ya. Yang namanya pengusaha itu nggak bisa diem. Makan bergizi gratis, yang melaksanakannya harus ikhlas. Makan bergizi gratis tidak boleh berubah mencari gizi gratis. Kan itu yang penting. Kalau tidak boleh berubah mencari gizi gratis, maka tingkat teknisnya harus benar. Pelaksana teknisnya kan saya sudah lihat itu, bahwa satu porsi makanan 10.000 itu sudah dikasih untung 2.000. Maka tidak ada toleransi lagi kalau berkurang. Digarap dengan jujur saja sudah dikasih untung 2.000. Kalau dari 10.000 dikasih 2.000, berarti dia sudah dikasih 20% keuntungan. Nah, faktanya hari ini banyak kenapa terjadi keracunan? Satu, menggaji tenaganya murah. Karena menggaji tenaganya murah, maka pegawainya tidak mau terlalu larut dini hari untuk bekerja. Maka dia memasak jam 9 malam, bahkan jam 8. Masakan jam 8 malam dikirim dimakan jam 12 siang besoknya. Pertama. Yang kedua, bahan bakunya diambil bahan baku yang murah. Selain murah, antara dibeli dan dipasok jaraknya jauh. Yang ketiga, tempat makannya tidak dicuci dengan baik, tapi dicuci menggunakan barang-barang zat yang bisa menimbulkan efek bahaya. Kemudian yang keempatnya adalah alat makannya, dapur makannya tidak higienis, tangan yang digunakannya tidak higienis. Yang kelimanya adalah anak-anak yang makannya rentan karena dia masih usia pertumbuhan terhadap keracunan. Nah, seluruh problem ini terjadi oleh apa? Menurut saya, niat pelaksana yang melaksanakan. Maka SPPG-nya harus ditutup karena dia tidak berniat dengan baik untuk mensukseskan program presiden. Itu pertama. Sehingga orang yang bekerja profesional ikhlas, kan ini yang harus dibangun. Sehingga ini menjadi kesuksesan. Saya mau ngomong ke pendukung Anies yang suka banget main drama ya. Kalian ini tiap ada video dikit langsung teriak, wah dibuntuti Intel, wah dizalimi,
Wah, negara takut sama Anies. Padahal yang kalian lakukan itu bukan membela demokrasi. Kalian cuma nyebar kecurigaan biar suasana makin panas. Yang lucu, kalian gak pernah nunggu fakta. Yang penting rame dulu. Yang penting viral dulu. Yang penting bisa jadi bahan playing victim. Terus begitu udah meledak kemana-mana, baru keluar klarifikasi. Dan ini jelas ya, Kodam 4 di Ponegoro udah bilang, itu bukan Intel, bukan TNI. Narasinya hoax. Tapi masalahnya, hoaxnya udah terlanjur kalian sebar, fitnahnya udah terlanjur kalian nikmati, komentarnya udah terlanjur kalian bikin rusuh. Jadi tolong, kalau mau dukung jagoan, dukung pakai prestasi, bukan pakai drama yang bikin bangsa ini saling curiga. Gimana pendapat kalian teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. Berita hoax itu harus kita lawan, saudara. Kenapa harus kita lawan? Karena berita hoax itulah yang memecah persatuan dan kesatuan. Yang kedua, berita hoax itu ya bisa menyesatkan publik. MBG yang sekarang ini sudah diterapkan oleh Pak Presiden Prabowo sesuai dengan visi misi di Cita, bahwa MBG disukai oleh anak-anak sekolah. Bagi mereka yang tidak suka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mencintai bangsa dan negara. Mereka itu hanya berpikir tentang kekuasaan, tentang menang kalah. Bagaimana downgrade presiden, padahal rakyat kecil ya, terutama adalah anak-anak sekolah itu pada happy. Dan itu bukan diambil dari anggaran pendidikan, ya itu hoax ya. Anggaran 334 triliun itu diambil dari refocusing anggaran yang biasa dikorupsi oleh para pejabat di segala kementerian, yaitu pengadaan alat tulis kantor atau ATK, kemudian perjalanan dinas para pejabat, dan juga rapat-rapat yang seharusnya bisa diefisien. Kemudian terkumpul 334 triliun dan itu untuk memberi makan rakyat. Daripada uang itu hanya untuk memperkaya para pejabat-pejabat korup. Begitu saudaraku ya. Barisan sakit hati ini selalu mencari kelemahan, kekurangan dari pemerintah dan kemudian digoreng menjadi berita-berita fitnah. Apakah kemudian nanti dengan cara itu presiden kemudian dibenci rakyat? Tidak, saya yakin tidak. Jadi kalian para taiknya Anies dan terbunya Mega kalian mimpi kalau kepingin merebut kekuasaan dua. Selamat datang di era baru di mana hoax dan disinformasi disebarkan dengan luasa melalui video-video pendek kemudian diiyakan oleh komentar-komentarnya. Pemilu udah selesai, pendukung 02 nebar hoax, bunuh karakter Anies dan fitnah ini itu. Pendukung 01 lurusin faktanya, menjelaskan, ngasih data. Pendukung 02 bodo amat, tetap all in. Kalah ya kalah aja. Bener banget sih Bang Firsa ya, banyak banget hoax yang disebarkan nih. Kayak yang ini Bang, abang kalau ada waktu Bang Firsa ya, di tengah-tengah kesibukan menyanyi dan naik gunung, bisa lah main-main ke profil aku. Bisa lihat video yang ini ya Bang ya. Yang ini juga Bang Firsa, nih yang ini ya. Ini juga Bang Firsa, yang ini juga hoax Bang. Yang ini juga Bang Firsa, ini juga hoax Bang. Ini juga Bang, ini juga hoax. Ini juga Bang, ini juga hoax. Jadi Bang Firsa kalau ada waktu main-main Bang, beneran emang banyak banget hoax yang bertebaran ya setelah pemilu ya. Dan sangat disayangkan gitu kan. Demen banget gitu ya Bang ya, nyebarin hoax ya Bang ya. Main-main Bang ke akun aku ya Bang ya. Angka 10.000 itu tidak boleh berkurang karena keuntungannya sudah disiapkan Rp2.000 per porsi. Artinya nilai makanan yang diterima oleh siswa harus 10.000. Kalau berkurang maka implikasinya ada 3 nanti yang disiapkan oleh tim. Yang pertama adalah sanksi administratif, yang kedua adalah penghentian sebagai mitra, yang ketiga adalah proses pidana korupsi karena ada uang yang digelapkan. Jadi nanti ada tim yang dibentuk oleh bupatinya untuk menerima aduan makanan yang disiapkan di sekolah. Oke, itu dia teman-teman ya. Ini kayaknya anak-anak Abah. Saya bukan benci anak Abah dan juga saya juga tidak membenci Bapak Anies Baswedan.
Ya secara pribadi tentu tidak ada hal yang kemudian perlu yang dijadikan sebagai kebencian. Ya, saya mencintai semua orang, mencintai Bapak Anies Baswedan secara pribadi. Dan ini Bu, saya kira juga bukan perintah Pak Anies, tapi orang-orangnya atau pendukung-pendukung Pak Anies nih, ya nggak tahu, aduh, saya mah kenapa orang-orang kayak gini ya, padahal seperti yang dikatakan oleh netizen-netizen tadi, bahwa dapur MBG itu juga ya, mungkin juga orang-orangnya Pak Ganjar dulu, orang-orangnya Pak Anies Baswedan, jadi jangan seolah-olah dibuat keadaan kisruh begini, kan nggak lucu, nggak enak teman-teman, ya. Sudahlah, saling beriringan. Kita berpolitik itu kan tujuannya untuk cita-cita bernegara, cita-cita berbangsa, ya sudah. Selagi itu sesuatu dilakukan untuk mencerdaskan, untuk mensejahterakan masyarakat, ya kita dukung siapapun pemimpinnya. Karena sekarang yang terpilih adalah Pak Prabowo, kita percayakan semuanya kepada Pak Prabowo. Kalau pengen kritik ya kritiklah, tapi ya harus sesuai data, kritik yang baik, dan cara penyampaian juga harus baik gitu loh. Jangan mengolok-olok. Ya, itu sajalah, tidak berlama-lama hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.